أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan pada kita sekalian kesehatan, kesempatan, dan kita masih dikumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Seperti biasanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca tafsir juz amma, itu juz yang ke-30 dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, dan kita telah masuk pada surat Ad-Duha. Siapa yang membaca sebelum kita mulai? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha, Wad-Duha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu dengan demi waktu duha. Demi waktu duha itu ketika matahari naik sepenggalah, itu ketika di waktu duha. Jadi dibedakan antara waktu duha dengan waktu terbitnya matahari. Jadi waktu terbitnya matahari bukan waktu duha. Jadi terbit matahari, kemudian setelahnya nanti akan datang waktu duha, yaitu ketika sudah agak naik. Maka biasanya ada selisih antara waktu terbit dengan waktu sholat duha. Mungkin sekitar 20 menit. Atau di sini mungkin tadi kita lihat mungkin sekitar 27 menit. Tergantung ini terkait dengan perubahan pergerakan dari matahari, yaitu ketika telah naik sepenggalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, apabila telah tenang, yaitu telah gelap gulita, sebagaimana nanti yang akan kita baca dalam tafsirnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkan engkau, ini Muhammad, wada'aka, ka itu adalah Muhammad, wa ma qala, dan tidaklah
ya Tuhanmu juga apa? Tidaklah Tuhanmu membencimu. Jadi qala abghada. Itu bermakna apa? Membencimu. Yani tidaklah Tuhanmu membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, dan sungguh ilahnya itu adalah la taukid, dan sungguh ya akhirat itu yang kemudian itu khair, itu lebih baik laka bagimu minal ula, ya daripada yang permulaan, itu akhirat. Ya akhirat, ya tentunya kehidupan akhirat tentu lebih baik ya dari kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh ya kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia kepadamu ya sehingga engkau menjadi ya ridho, sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, ya Allah Subhanahu wa taala, mendapatimu sebagai seorang yatim ya karena beliau ya meninggal ayahnya, kemudian setelah itu ya meninggal ya ibunya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia fa'awa, yaitu melindungimu. Ya, kemudian wa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang ya tidak mengetahui, ya lalu dia memberikan petunjuk kepadamu. Wa wajadaka ilang fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, sebagaimana di awal Islam ya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan, ya lalu dia memberikan kecukupan, ya memberikan kekayaan ya melalui ya semisal harta ghanimah, ya yaitu harta ya rampasan perang, yang kemudian apa ya setelah itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yaitu membuka ya dengan futuhat, yaitu apa kemenangan-kemenangan ya atas ya lawan-lawannya dari orang-orang kafir, ya baik dari kalangan Yahud ataupun dari kalangan ya Nasara. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya, fala taqhar, itu bersikap kasar dan sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah engkau menghardiknya. Ya, janganlah engkau hardik. Wa amma bi nikmati rabbika fahdits. Ya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, yang engkau ceritakan, yaitu dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk ya disebutkan adalah untuk bersyukur, bukan untuk berbangga diri. Bukan untuk berbangga diri. Kemudian sebelum kita masuk pada pembahasan ya dari yang datangkan oleh muallif, ya kita tambahkan ya dari apa yang disebutkan tentang nama surat. Ya, sebagaimana disebutkan ya dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah taala, wadduha. Ini nama surat dinamakan hadis surat dengan apa? Dengan nama ad-duha. Ya, dengan surat ad-duha, atau juga disebut dengan wadduha. Jadi bisa dengan nama apa? Ad-duha dengan tanpa wawu, kemudian bisa juga dengan nama dengan adanya wawu, yaitu wadduha. Ya, jadi kita sering mendengar surat ad-duha atau juga dengan surat apa? Wadduha. Dalilnya apa? Yaitu sebagaimana datang dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ya qama Mu'ad bin Jabal ya pernah ya mengimami salat Isya, kemudian fatawal. Ya qama Mu'ad fa shalal Isya fatawal. Kemudian beliau apa? Memanjangkan bacaan pada saat salat Isya. Ya fatawal. Ya faqala Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, ya apakah engkau akan membuat fitnah ya wahai Mu'ad, ya aina anta an, ya di mana engkau dari sabbihisma rabbikal a'la, ya yaitu dari surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surat Al-A'la, dan juga apa? Wadduha. Ini penamaannya dengan surat Wadduha. Ya, dengan surat Wadduha atau wa idza sama'un fatarat. Ya, ini diantara ya sunnah yang dibaca ketika sholat Isya, yaitu adalah ya bisa Al-A'la ya atau Wadduha.
Kemudian apa? Wa idas sama'un fatarat. Ini yang disebut dengan apa? Surat mufassal. Ya, dikatakan surat mufassal kenapa? Karena banyak pemisahnya. Ya, ayatnya pendek, ya, banyak pemisahnya. Ya, disebut dengan di sana ada dibagi menjadi apa? Tul, ya, ini mufassal. Kemudian yang panjang dari surat mufassal, ada yang menyebutkan dari surat Al-Hujurat atau mengatakan surat Adz-Dzariyat, ya, hingga ya akhir dari ya Al-Qur'an, yaitu surat An-Nas. Itu disebut ya panjang mufassal, kemudian tengah mufassal, dan qisar ya yang pendek dari surat mufassal. Jadi sahidnya, maksudnya pembahasannya adalah wadduha, ya, beliau menyebutkan di sini dengan nama wadduha. Kemudian penyebutan tentang apakah surat ini makkiyah atau madaniyah. Ya, surat Ad-Duha ini adalah surat makkiyah. Ya, bahkan disebutkan atau dinukilkan ijma, yaitu kesepakatan para ulama akan kemakian ya surat Ad-Duha. Jadi tidak hanya satu dari para ahli tafsir yang menyebutkan ya bahwasanya apa surat Ad-Duha ini adalah ya surat makkiyah. Surat makkiyah. Kemudian maksud dari surat ini, termasuk dari paling penting dari tujuan surat ini adalah dzikru ma hafallahu bihi nabiyahu. Itu penyebutan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya meliputi dengannya, yaitu kepada nabinya, min altafihi wa inayatihi, yaitu dari apa? Ya, kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Yani keutamaan yang menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mukhtasar, ya, dalam tafsir Mukhtasar, ya, disebutkan faedah atau dari ya faedah dari surat Ad-Duha ini menunjukkan yaitu manzilatun nabi inda rabbih, yaitu kedudukan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi inda rabbih, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam memiliki kedudukan yang agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ya ada menandinginya dari ya nabi-nabi yang lain, nabi yang ya paling mulia. Kemudian yang kedua, yaitu di antara yang disebutkan dalam Mukhtasar, syukrun ni'am haqqullah ala abdihi. Jadi mensyukuri kenikmatan-kenikmatan, ya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba. Jadi kita selaku hamba yaitu hendaknya apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu adalah merupakan apa? Hak Allah Subhanahu wa taala ya atas kita sekalian, yaitu selaku hamba, yaitu untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di antara yang disebutkan dalam Al-Mukhtasar yaitu wujubur rahmah bil mustad'afin, ya, walinilah, itu wajibnya ya berlaku kasih sayang, yaitu berlemah lembut, bil mustad'afin, yaitu terhadap orang-orang yang lemah, dan juga apa? Walinilahu, yaitu apa? Berlaku lunak, ya, halus terhadap mereka. Kemudian termasuk dari pembahasan surat ini ya bahasanya dalam surat Ad-Duha ini bayanu inayatillahi nabiyah, penjelasan ya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ya, pada nabinya, yang ini adalah menunjukkan apa? Ya, menunjukkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa? Ya, keutamaan atau pembahasan yang terdapat di dalam surat ya surat Ad-Duha. Ini dari sejak awal ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perhatian kepada nabinya sejak beliau ya di masa kecilnya, yaitu fi awali amrihi, ya, pada awal perkaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, sebagaimana telah kita sebutkan, ya, tatkala beliau didatangi malaikat kemudian dibelah apa dadanya, ya, kemudian dikeluarkan darinya yaitu yaitu sesuatu yang di situ apa? Ya, ada keburukan dari apa? Dari pengaruh setan, ya, sehingga dikeluarkan dari Nabi SAW ketika apa? Di umur ya kecilnya. Ada sebagian mereka menyebutkan pada umur ya 4 tahun, dan ada yang menyebutkan yang lainnya. Ini perhatian sejak kecilnya hingga ya dewasanya Rasulullah SAW, hingga Allah Subhanahu wa taala
mengutusnya ya sebagai Rasulullah, ya mengutusnya ya kepada umat ya semesta alam ini, baik jin ya dan manusia. Dan ini adalah termasuk apa? Penjelasan dari apa? Ya, dari maksud dan tujuan ya didatangkan ya surat Ad-Duha. Ya, dan juga dalam surat Ad-Duha ini ya menunjukkan ya bimbingan kepada Nabi alaihi wasallam untuk ya mudawamah, untuk terus-menerus di dalam makarimil akhlak, yaitu memiliki akhlak yang mulia, ya, memiliki akhlak yang mulia, ya. Kemudian juga bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu diingatkan ya terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga ya supaya kita mengingat juga bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala ya kita senantiasa untuk mensyukurinya, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ya surat Ad-Duha ini juga terdapat pembatalan perkataan kaum musyrikin yang mereka menganggap ya bahasanya wahyu itu terputus dari Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana nanti akan ya datang penjelasannya. Sebagaimana yang akan kita baca ya hadis yang datang bahasanya ya ada seorang wanita yang mengatakan bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh setannya. Ya, ini sebagaimana insyaallah kita akan baca pada saatnya. Kemudian kita baca ya pada surat Wad-Duha atau surat Ad-Duha, itu terkait ya surat Ad-Duha. Qala muallif rahimahullah taala, berkata Sa'di rahimahullah taala, tahun berapa beliau wafat? 1376 Hijriah. Ya, beliau wafat 1376 Hijriah. Qala muallif aqsama ta'ala bin nahar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan masa. Ya, dengan apa? Dengan nahar, yaitu dengan waktu nahar, ya dengan waktu siang. Idzan tasara diya'uhu biduha. Ya, dengan waktu duha, ya dengan nahar yaitu siang. Idzan tasara yaitu apabila tersebar, diya'uhu yaitu cahayanya, biduha yaitu pada waktu duha. Ya, sebagaimana ya telah kita sebutkan, yaitu ketika matahari itu telah meninggi ya sekitar berapa ya 2 tombak atau yang semisalnya, yaitu ketika waktu duha ya telah menyebar yaitu cahayanya. Idzan tasara diya'uhu biduha wa bil laili idza saja. Dan juga ya dengan malam yaitu idza saja, yaitu datang malam itu ya malam ya sunyi tenang, ya wadlahammat dzulmatuhu, kemudian gelap gulita, ya wadlahammat dzulmatuhu yaitu kegelapan itu datang, yaitu kegelapan malam, yaitu kegelapan malam itu adalah gelap gulita. Berbeda dengan kita mungkin sekarang banyak adanya ya lampu-lampu, tapi dahulu di sana yaitu telah datang gelapnya malam, yaitu ya gelap gulita. Kemudian ala tinalillah bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu atas perhatian Allah Subhanahu wa taala bi rasulihi, itu terhadap rasulnya alaihi salatu wasallam. Faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma wadda'aka rabbuk, ya Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu, ya Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu. Ya, bisa dibaca ma wadda'aka dengan tanpa tasydid atau dengan tasydid, ini sama maknanya. Ya, ma wadda'aka yaitu dengan takhfif, ya diringankan dengan tidak ada tasydid, ya atau dengan tasydid pada huruf dal, sama maknanya. Ma wadda'aka rabbuk, ini tidaklah ya Rabbmu ya meninggalkanmu. Ai matarokaka, ya matarokaka, ya mundu tanabika, ya sejak Allah Subhanahu wa taala memiliki perhatian kepada dirimu. Ya wala ahmalaka, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menelantarkanmu. Mundu rabbaka wa ru'aka, itu tatkala Allah Subhanahu wa taala rabbaka yaitu mentarbiyahmu, ya wa ru'aka dan menjagamu.
ya ra'akallah, yani Allah yahfadzuk. Ya, misalnya seorang ayah mengatakan padanya apa? Hafizakallah, ya waladi. Ya, semoga Allah menjagamu wahai anakku. Ya, doa ini doa yang baik hendaknya apa? Diucapkan ya orang tua kepada anaknya, hafizakallah, aslahakallah. Ya, ini adalah doa yang ya baik, yang orang tua hendaknya memiliki perhatian mendoakan kebaikan kepada anaknya, yaitu aslahakallah, hafizakallah. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memiliki perhatian pada nabinya Wara'ak, balam yazal yurabbik, bahkan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mentarbiyahmu ya asana tarbiyah, yaitu dengan sebagus-bagus pendidikan, ya sebagus-bagus tarbiyah. Kemudian apa? Wa yu'lika darajatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikanmu yaitu derajat ba'da darajah, yaitu derajat ya pada satu derajat kemudian derajat yang setelahnya yang lebih tinggi. Ini dari derajat ya, kemudian apa? Naik kepada derajat yang setelahnya. Ini perhatian Allah Subhanahu wa taala ya kepada nabinya sebagaimana kita telah baca di dalam muqaddimah ya, di dalam pendahuluan. Wa maqalakallah, dan Allah Subhanahu wa taala yaitu tidaklah qalaqallah, maksudnya apa? Ma abghadaka, ya tidaklah Allah Subhanahu wa taala ma abghadaka, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membencimu, ya membencimu mundu ahabbak, ya sejak Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, ya sejak Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Fa idza, maka fa'in, ya maka apabila nufiya ad-did, ya ditiadakan yaitu lawan, ya dalilun, ini menunjukkan apa? Tidaklah ya tidaklah Allah membencimu, ya tidaklah Allah membiarkanmu, ya ini menunjukkan apa? Ya faida, ya fa'in, ya maka fa'inna, atau membacanya kita fa'inna nafiyad diddi, maka sungguhnya penafian lawan dalilun ala thubuti diddi, ya ini menunjukkan akan kesempurnaan atau penetapan lawannya. Ya, makanya ketika dinafikan, ketika ditiadakan maka menunjukkan apa? Kesempurnaan lawannya. Ya, ketika apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala apa? Tidaklah membiarkanmu, berarti Allah Subhanahu wa taala apa? Mengurusimu, Allah Subhanahu wa taala menjagamu, Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan perhatian kepadamu, yaitu lawannya. Ya, ketika ditiadakan dari apa? Ya, tidak, ya Allah tidak menyia-nyiakanmu, Allah tidak membiarkanmu, berarti Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, lawannya itu apa? Menjagamu, Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu, Allah Subhanahu wa taala meninggikanmu. Maka ini maknanya apa? Ya, ala thubuti diddih, yaitu akan tetapnya lawannya. Wa nafyul mahad, yaitu murni penafian, ya murni peniadaan, ya la yakunu madhan. Ya bukanlah apa? Ya bukanlah apa? Ya pujian. Jadi apabila dikatakan apa? Seorang itu tidak apa? Tidak bodoh, tidak nakal, tidak apa misalnya? Ya, tidak banyak ulah, tidak ini semuanya, ini apa? Belum menunjukkan apa? Ya pujian, tetapi apa? Mafhumnya atau dipahami darinya bahwasanya apabila kita tetapkan yaitu lawannya, bahwasanya seorang itu apa? Pendiam, seorang itu apa? Ya seorang yang rajin, seorang itu adalah seorang yang mulia dan yang semisalnya. Ya, illa idza tadammana ya thubut kamal, ya melainkan ya apabila ada penafian kemudian apa? Ada penetapan atau terkandung di dalamnya apa? Tetapnya kesempurnaan. Ya, itu kebalikannya. Ya, dan menunjukkan apa? Kesempurnaan. Maka ini adalah fahadha halur Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah keadaan Rasulullah SAW al-madiyah. Ya, ini sejak dahulu, ya, begitu pula wal hadirah, dan ya keadaan yang setelahnya. Akmalah hal ya wa atammaha. Bahwasanya Rasulullah SAW itu apa? Paling sempurna keadaannya, dan juga paling apa? Ya atam dan akmal, ya paling mulia keadaannya dan paling sempurna. Yaitu mahabbatullah lahu, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga wastimraruha, dan apa? Terus menerusnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Watarakiyatuhu, dan juga semakin bertingkatnya, ya semakin tinggi martabat Rasulullah SAW, kedudukan Rasulullah ya fi darajil kamal, atau fi ya pada apa? Tingkatan-tingkatan apa?
ya pada tingkatan kemuliaan, kesempurnaan, wadawam, dan juga apa fidawani illahi bihi, yaitu terus-menerusnya perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal perkaranya. Ya, di awal perkaranya. Wa amma haluhu al-mustaqbalah atau al-mustaqbilah, ya, atau mustaqbalah, yaitu adapun keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-mustaqbalah, ya, keadaan Rasulullah SAW itu yang akan datang, ya, yang akan datang, ya, sebelumnya kita sebutkan bahwasanya di sana ada asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya surat Ad-Duha ini. Jadi dari Wad-Duha itu ada sebab turunnya ayat. Ya, sebagaimana diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwasanya di sana ada hadis Jundub bin Abdullah bin Sufyan atau Jundub bin Sufyan. Sebagian menyebutkan adalah Jundub bin Sufyan, itu dinasabkan kepada kakeknya. Jadi apabila nanti antum melihat dalam riwayat Bukhari, ya, dalam riwayat Bukhari itu disebutkan Jundub bin Sufyan. Ya, tetapi di situ nama Sufyan ini adalah nama kakeknya. Jadi Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW pernah istaka. Apa istaka? Istaka Rasulullah SAW. Rindu. Yang lainnya? Istaka Rasulullah SAW. Apa? Istaka ini maknanya adalah apa? Sakit. Ya, jadi istaka Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW pernah sakit. Ya, hingga beliau tidak bisa bangun. Istaka Rasulullah SAW falam yakum lailatain, dan beliau tidak bisa bangun 2 malam, au thalathan, atau ya ada yang mengatakan yaitu thalathan atau 3 malam. Fajaat imra'atun, ya, kemudian datanglah seorang wanita. Ya, datanglah seorang wanita. Seorang wanita ini adalah wanita kafirah, yaitu seorang wanita kafir. Ya, seorang wanita kafir yaitu kaum musyrikin, ya, datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, ya Muhammad, inni la arju ayyakuna saitanuka qad tarakaka. Ya, ya Muhammad, wahai Muhammad, sungguhnya aku ya benar-benar berharap bahwasanya setanmu ya telah meninggalkanmu. Kenapa mengatakan setanmu telah meninggalkanmu? Padahal yang datang kepada Rasulullah SAW siapa? Yang datang kepada Rasulullah SAW malaikat. Ya, jadi dahulu orang-orang kufar Quraisy mengatakan bahasanya Rasulullah SAW itu apa? Ya, kahin. Rasulullah SAW adalah seorang tukang sihir. Rasulullah seorang apa? Ya, seorang majnun. Ya, seorang yang gila. Ya, sehingga mengatakan, ya, wahyu itu maksudnya apa? Tidak datang kepadamu, berarti apa? Engkau telah ditinggalkan setanmu. Ya, padahal yang datang kepada Rasulullah SAW itu siapa? Malaikat. Tapi orang kufar, ya, mereka mengatakan apa? Bahasanya yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah setan, ya, atau dikatakan Rasulullah SAW itu majnun, itu seorang yang gila, atau Rasulullah SAW dikatakan kahin, yaitu seorang dukun, ya, padahal yang datang itu adalah malaikat. Itu wanita kafir ini mengatakan, ya, lalu datang seorang wanita seraya berkata, wahai Muhammad, ya, aku benar-benar berharap, ya, bahwasanya setanmu telah meninggalkanmu, ya, karena wahyu waktu itu apa? Tidak turun, ya. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ini syahidnya, ya, pembahasannya yaitu apa? Ya, fa anzalallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini yang dibahas, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwasanya Tuhanmu tidaklah apa? Meninggalkanmu. Ya, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu, wa maqala, yaitu apa? Tidaklah Tuhanmu membencimu. Ya, tidaklah Tuhanmu membencimu. Bisa dipahami ini? Ya, sebab turunnya ayat. Ya, sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apa? Surat Ad-Duha ini ya ada sebab turunnya ayat. Ya, yaitu apa? Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Ya, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu. Ya, dan tidaklah Tuhanmu apa? Wa maqala, yaitu tidaklah Tuhanmu membencimu. Ya, kemudian ya turunlah ayat wadduha, ya, wal laili idza saja, yaitu apabila
malam telah sunyi, ya, wa rabbuka, ini apa? Dan Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini apa? Sebab turunnya ayat, ya, sebab turunnya ayat. Ya, kemudian dikatakan dalam Sahih Bukhari mengatakan tuqra bitasdid wa tahfif. Ya, bisa dibaca dengan apa? Bitasdid, ma wadda'aka itu dengan tasdid. Atau apa? Wa tahfif yaitu dengan apa? Diringankan. Ya, bimakna wahid itu dengan satu makna. Bimaknan wahid yaitu ma tarakaka rabbuka. Wa qala Ibnu Abbas, ya, bahwasanya apa? Ya, ma tarakaka wa ma abghadaka. Jadi imam yaitu apa? Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas, ya, ini adalah turjumanul Quran atau dinamakan apa? Ahlinya dalam menerjemahkan Al-Quran, dalam mentafsirkan Al-Quran. Yaitu siapa? Abdullah bin Abbas. Apa hubungan Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah SAW? Sepupunya, ya, sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau wafat pada tahun berapa? Sudah ingat? Ya, seingatannya pada tahun 60, ya, 67. Ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhuma wafat pada tahun 67 Hijriah. Ya, ini sebab turunnya ayat. Ya, sebab turunnya ayat, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian wa amma halu, ya, al-mustaqbalah. Adapun keadaan beliau alaihi salatu wasallam al-mustaqbalah, faqala wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, maknanya adalah kullu halatin mutaakhirah min ahwalik, maka setiap keadaan dari keadaanmu yang terakhir, ya, fa inna laha al-fadl alal halatil asabiqah. Maka, ya, ada padanya apa? Keutamaan. Ya, semakin terakhir itu adalah, ya, ada keutamaannya dibandingkan dengan keadaannya yang telah lalu. Falam yazal an-nabi SAW yas'ad. Ya, senantiasa Nabi alaihi salatu wasallam semakin bertingkat, ya, fi darajil ma'ali, pada tingkatan yang lebih tinggi. Ya, wa yumakkan lahu, ya, wa yumakkinu lahullah dinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kepadanya, ya, agamanya. Wayang surah, kemudian apa? Wayang surahu, ya, suruhu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Ya, wayang suruhu ala a'daihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menolongnya di atas, ya, musuh-musuhnya. Wa yusaddidu lahu ahwalahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, ya, pada semua keadaannya hatta mat, sehingga beliau alaihi salatu wasallam wafat. Waqad wasala ila halin ma la yasilu ilaiha al-awwalun wal akhirun. Hingga sampailah Rasulullah SAW pada suatu keadaan yang tidak sampai, ya, seorang pun dari kalangan al-awwalun, yaitu orang-orang yang dahulu maupun orang-orang yang terakhir. Ya, ini adalah menunjukkan apa? Keutamaan, ya, Rasulullah SAW. Ya, menunjukkan keutamaan Rasulullah SAW, yaitu apa? Minal fadail, baik itu dari keutamaan, ya, maupun wan ni'am, ya, dan juga kenikmatan, wa qurratil ain, ya, dan juga apa? Penyejuk bagi mata, wa sururil qalb, dan kebahagiaan dalam, ya, kebahagiaan dalam hati. Ya, dan juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, di antara kelebihan atau keutamaan Rasulullah SAW, ya, bahasanya Rasulullah SAW ya, mencapai derajat khullah, ya, dan tidaklah derajat khullah ini dicapai melainkan, ya, pada Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, innallaha takhadani khalila. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjadikanku sebagai khalila, ya, kama takhadha Ibrahima khalila, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, yakni kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sana juga, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada nabinya alaihi salatu wassalam ketika beliau sakit. Jadi ketika beliau sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, ya, kepada nabinya. Itu antara apa?
antara beliau sallallahu alaihi wasallam hidup, ya, antara beliau hidup ya di dunia, ya, selama yang Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya, dan di antara apa? Yaitu apa? Beliau wafat, kemudian apa? Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dipilih Rasulullah SAW? Apa yang dipilih Rasulullah SAW ketika diberi dua pilihan, antara ya diberikan kehidupan dan antara apa? Ya, diwafatkan. Ya, beliau alaihi salatu wasallam memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika itu siapa yang menangis? Pernah mendengar hadis ini? Siapa yang menangis? Hah? Siapa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Kenapa? Yani orang yang diberikan, bahasanya apa? Orang diberikan antara hidup di dunia dan antara dia apa? Memilih ya kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba ini memilih ya kehidupan di sisi ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar menangis. Ya, karena apa? Ini menunjukkan ajal yang dekat ya akan datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat yang lainnya apa? Ya tidak mengerti kenapa ya Abu Bakar menangis sedangkan yang lainnya tidak menangis. Ya, ini menunjukkan bahasanya ya keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah ya orang yang paling ya faham, ya paling alim, yaitu apa? Setelah Rasulullah SAW, yaitu ya sebagaimana ya beliau ya Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, inna abdan min ibadillah, ya sungguhnya hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bahasanya umum kan? Khayyarahullahu baina ayya'isa fid dunya ma sya'allahu ayya'ish. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadanya antara hidup di dunia ya sesuai apa yang dia kehendaki, yaitu yang Allah kehendaki, wa baina, dan di antara ma indahu, ya, dan di antara yaitu kehidupan di sisinya. Kemudian apa? Fahtara ma indah. Ya, kemudian dia lebih memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu beliau menangis. Wa ta'ajjaban nas. Kemudian manusia pada heran. Ya, manusia pada heran min bukaihi, dari tangisan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa yabki min hadza. Ya, bagaimana Abu Bakar bisa menangis dari hal ini? Walakinnahu radhiyallahu ta'ala kana a'laman nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tapi ya bahasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala adalah orang yang paling ya mengetahui ya terhadap Rasulullah SAW. Dan hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh ya Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, bahasanya apa? Dia mengetahui bahasanya yang diberikan pilihan ini adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan bahasanya beliau, yakni Rasulullah SAW, lebih memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yaitu apa? Kehidupan akhirat. Maka dikatakan bahasanya apa? Ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih baik ya bagimu ya daripada apa? Al ula, yaitu kehidupan di dunia. Ya, kehidupan di dunia. Dan ini menunjukkan apa? Wa anna hadza idzanun bi qurbi ajali. Ya, dan ini mengisyaratkan bahwasanya ini adalah merupakan apa? Kedekatan atau dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula ketika ya turun surat apa? An-Nasr, ya, ketika surat An-Nasr ya di antara mereka yang menafsirkan bahasanya apa? Itu adalah dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal apa? Apabila telah datang kemenangan, ya, apabila datang kemenangan ternyata apa? Ya, ada yang menafsirkan bahasanya apa? Akan datang kemenangan itu menunjukkan apa? Dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, padahal datang kemenangan. Ternyata kemenangan itu datang kemudian apa? Ya, Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW wafat pada tahun berapa? Pada tahun 11. Ya, pada tahun 11. Kemudian tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah yang demikian itu, la tas'al an halihi fil akhirah. Ya, setelah yang demikian itu maka janganlah engkau tanya tentang keadaan
beliau alaihi salatu wasallam fil akhirah, ya, min tafasilil ikram, ya, dari apa, perincian pemuliaan, ya, lebih banyak lagi Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah SAW di akhirat, ya, wa anwa'il in'am, dan juga apa, dari macam-macam kenikmatan. Walihada qala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak sungguh, ya, Allah Subhanahu wa taala, yakni Rabbmu akan memberikan padamu, ya, sehingga engkau, ya, ridha. Ya, wa hada amrun, ya, maka perkara ini la yumkin at-ta'biru anhu, itu tidak mungkin ditakbirkan, ya, diungkapkan tentangnya, ya, bi ghairi hadhil ibarah, ya, al-jami'ah asyamilah, ya, melainkan dengan apa, ungkapan yang apa, yang jami'ah, yang mencakup ini, asyamilah, ya, mencakup, ya, menyeluruh, jami'ah yaitu menyeluruh dan mencakup ini, ya, bahasanya apa, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kepada Rasulullah SAW dari kusur. Apa kusur? Apa kusur? Apa kusur? Qasr, dari istana, ya, dari istana, dan juga dari apa, ya, dari para bidadari, ya, al-jami'ah asyamilah. Thumma imtanna alaihi bima ya'lamuhu min ahwalihi al-khasah, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala imtanna alaihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan padanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari keadaan-keadaan, ya, yang secara khusus. Faqala alam yajidka yatiman fa'awa, ya, tidaklah dulu apa, aku mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian fa'awa, ya, kemudian aku melindungimu, ya, wajadaka la ummalak, ini Allah Subhanahu wa taala mendapatimu, ya, bahwasanya engkau tidak memiliki wala ab, ya, yaitu seorang yatim, ya, tidak punya ayah. Jadi apabila seorang tidak punya ayah sebelum dia balik, namanya apa? Yatim. Balaqad mata abuhu wa ummuhu wa huwa la yudabbir nafsah, ya, bahkan telah wafat atau telah meninggal bapaknya dan ummunya dan ibunya, sedangkan, ya, beliau sendiri belum bisa, ya, mengatur dirinya, ya, belum bisa mengatur karena masih kecil, ya, fa'awahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala apa, ya, melindunginya, wa kaffalahu, ya, kemudian apa, Allah menjadikan, ya, kepada jaddahnya apa, jadi jadnya, yaitu apa, wa kaffalahu jadduhu Abdul Muthalib, kemudian apa, menanggungnya, yaitu apa, ya, menanggungnya kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yaitu merawatnya. Tsumma lamma mata jadduh, maka tatkala, ya, telah meninggal kakeknya, kafalahu Allahu ammah, kemudian apa, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini apa, bisa nanti maf'ulnya berarti tadi misalnya wa kafalahu apa, jaddahu, juga bisa Abdul Muthalib. Tsumma lamma mata, ya, jadduhu kafalahu Allahu ammahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala apa, ya, menjadikan pamannya untuk, ya, mengurusinya, yaitu Abu Thalib, hatta ayyadahullahu binasrihi wa bil mu'minin, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, menguatkannya, yaitu dengan apa, pertolongan kepadanya dan juga pertolongan kepada orang-orang yang beriman, ya, pertolongan pada orang-orang yang beriman. Mungkin adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kemudian ya kita lanjutkan ya tadi terkait dengan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha ya lupa saya. Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatardha itu ayat yang ke-5. Di ayat yang ke-5 ini juga ada sebab turunnya ayat. Jadi pada ayat yang ke-5 ini ada ya sebab ya turunnya ayat ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala ya dalam kitabnya ya Sahih Al-Musnad fi Asbab An-Nuzul, yaitu hadis-hadis ya musnad ya pada sebab-sebab turunnya ayat. Beliau menyebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha ya wala saufa, dan kelak Rabbmu akan memberikan padamu kemudian engkau ridho ya. Ini diriwayatkan ya Imam Ibnu Katsir meriwayatkan kemudian menyebutkan sanadnya ya dari sahabat Abdullah bin Abbas ya bahwasanya ditampakkan kepada urido ala Rasulullah sallam ma huwa maftuhun, ditampakkan kepada Rasulullah sallam apa yang terbuka, di suatu yang terbuka, ala ummatihi kanzan kanzan, itu ditampakkan pada Rasulullah sallam yaitu apa kanzan kanzan, itu apa perbendaharaan perbendaharaan ya. Fusira bidzalika, kemudian ditafsirkan yang demikian itu, kemudian fa anzalallah wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ini sahihnya. Pembahasannya adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan padamu ya kemudian engkau ridha. Kemudian apa? Fa'atahullahu fil jannah alf qasr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada rasulnya itu adalah alf yaitu apa? Alf berapa berarti? 1000 kalikan 1000 berapa? Berapa? 1 juta ya, 1 juta qasr yaitu 1 juta istana. Fi kulli qasr ma yambagilahu ya minal aswad wal khadam. Ya pada setiap qasr, pada setiap istana ya apa yang ya selayaknya untuknya minal azwad. Apa azwad? Dari istri-istri. Wa khodam. Apa khodam? Ya para pembantu. Jadi ada para pelayannya. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya. Ya, ada berapa? Ya, ada banyak dari apa? Pembantu, pelayan dan juga apa?
ya istri. Ya, ini kenikmatan surga. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ya dan juga Ibnu Abi Hatim ya. Ini ya disebutkan dari apa? Ya, ila apa namanya? Kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain ya dari Imam Hakim ya uridu alayya ma huwa maftuhun li ummati min ba'di ya fasarrani ya ditampakkan padaku yaitu apa yang dibukakan ya kepada umatku setelahku ya setelahku kemudian apa fasarrani kemudian membuatku gembira fa anzalallah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan walal akhiratu khairul laka minal ula ya kemudian apa dan akhirat itu lebih baik dari apa dari dunia ya maka di sini apa syahidnya bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad dengan kenikmatan surga ya dan juga ya wa khuriha ya min naimil jannah wa khuriha apa khuriha apa khur apa khur khurul ain ya para bidadarinya ini kenikmatan hatta tardo sehingga engkau ridho ya walal akhiratu khairul laka minal ula yaitu apa kampung akhirat itu apa lebih baik ya kepadamu ya daripada apa kampung dunia maka telah dimaklumi bahwasanya dunia itu apa dunia ini faniyah ya dunia ini faniyah dunia itu akan apa sirna akan hilang ya dan dunia ini sedikit dan juga bahwasanya apa di dunia ini ada kecapean keletihan ya suatu yang apa menyedihkan ya ada ya suatu yang apa membuat orang gundah dan semisalnya wa nas'alullah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu kehidupan apa kebaikan dunia dan ya akhirat dan juga kepada orang-orang yang beriman ya dan apabila kita juga melihat hadis Rasulullah SAW ya yang menjelaskan bagaimana nanti akan dibukakan dunia yaitu akan diberikan kepada umatnya yaitu para sahabat yaitu yang setelahnya yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kan zain al-ahmar wal abyad apa al-ahmar yaitu emas dan al-abyad itu adalah apa perak itu dengan dibukakan yaitu wilayah-wilayah dari orang-orang kufar kemudian apa dikuasai oleh ya kaum muslimin ya dikuasai oleh kaum muslimin yaitu apa ya akan dibukakan ya dari perbendaharaan baik itu dari emas maupun dari perak ya akan tapi kembali lagi bahwasanya kehidupan di dunia yaitu lebih rendah dibandingkan tentu kehidupan di akhirat itu adalah yang lebih baik dan lebih tinggi ya ini diantara ya apabila kita melihat ya hadis Rasulullah SAW ya tatkala nanti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala tentang futuhat yaitu kemenangan-kemenangan yang ya diperoleh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kita selesaikan wajadaka aila ya kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapatimu ya itu dalam keadaan tadi mana? Dolan. Wajadaka dolan fahada. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dolan, itu tidak mengetahui, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu. Ya, wa wajadaka la tadri, yaitu engkau tidak mengetahui mal kitab, apa itu kitab dan apa itu imam. Ya, apa itu iman? Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'allamaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarimu apa yang engkau tidak sebelumnya tidak malam takum ta'lam yang sebelumnya yang engkau tidak mengetahuinya. Wa waffaqaka li ahsanil a'mal wal akhlaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepadamu dengan sebaik-baik amal dan sebaik-baik akhlak. Kemudian wa wajadaka ailan. Kemudian Allah mendapatimu ailan yaitu fakiran fa aghna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuatmu kaya bima fatahallahu alaik minal buldan. Nah ini tadi ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuatmu kaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan atasmu minal budan, yaitu dibukakan ya kemenangan-kemenangan mengalahkan orang-orang kafir, yaitu minal budan dari negara-negara itu ya terhasilkan darinya ghanimah, itu hasil rampasan ya perang. Allati jibat laka, itu yang didatangkan dikumpulkan untukmu ya amwaluha ya wa kharajuha, itu ya amwaluha yaitu hartanya dan juga upeti-upetinya ya
Yaitu apa? Jizyahnya itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ini orang kafir yang tidak mau ya yang memeluk agama Islam, kemudian apa? Mereka mendapatkan perlindungan, kemudian apa? Diwajibkan atas mereka untuk membayar jizyah dan mereka dalam keadaan terhina. Walladzi azala anka hadhi naqais. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan darimu apa? Kekurangan-kekurangan ini. Sayuzilu anka kulla naqsin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darimu semua kekurangan. Walladzi awsalaka ilal ghina, dan yang menyampaikan engkau kepada kekayaan, wa awaka wa nasaraka wa hadaka, dan dia melindungimu, menolongmu, memberikan petunjuk kepadamu, qabil nikmatahu bisyukran. Maka apa? Ya, berilah, yaitu apa? Konsekuensinya ketika diberikan nikmat, qabil, balaslah. Ya, balaslah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu bisyukran, yaitu dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qal fa ammal yatim, ya fa ammal yatima fala takhar. Ya, maka adapun orang yatim maka janganlah engkau bertindak sewenang-wenang. Ayolah tusi muamalatal yatim, yaitu janganlah berbuat buruk, ya bermuamalah yang buruk kepada orang yatim, anak yatim. Wala yadiku sadruka alaih, dan jangan sempit, ya merasa sempit dadamu atas anak yatim. Wala tanharhu, dan janganlah engkau hardi anak yatim. Bal akrimhu, bahkan muliakanlah anak yatim. Wa ati mata yasar, berilah kepadanya apa yang mudah bagimu. Wasna bihi kama tuhib ayasna biwaladika, ya memba'daka, dan perbuatlah ya terhadapnya sebagaimana engkau mencintai, menyukai, ya akan ya dilakukan, akan diperbuat pada anakmu, yaitu orang-orang yang setelahmu. Wa amma sa'ila fala tanhar, adapun orang yang minta maka janganlah engkau hardik. Ini apa? La yasdur minka ila sa'il, yaitu janganlah timbul darimu kepada orang yang minta itu apa? Kalamun yaktadi, ya ucapan yang apa? Di situ apa? Menuntut untuk ya menolak dari apa-apa, dari yang dia apa? Raddahu an matlubihi, kemudian menolak, sudah enggak mau beri, masih apa? Ngomong yang buruk kepada orang yang meminta. Ya, yaitu binahar, ya, itu dengan hardikan, ya, dengan apa? Dengan menghardik, ya, dengan mencacat, ya, wasarasati khuluq, ya, dan juga dengan apa? Wasarasati khuluq, itu dengan akhlak yang kasar, ya, yang keras. Bal atihi ma tayasar indak, bahkan berilah kepada orang yang minta apa yang mudah bagimu, yang ada padamu, ya, dan atau balaslah dengan apa? Ya, dengan ucapan yang baik, ya, bukan dengan ucapan yang kasar. Wa hadza yadkhulu fihi ya as-sa'il lil mal. Ya, maka masuk di dalamnya juga yaitu orang yang meminta ya harta atau minta ilmu. Maka apa? Ya, ini meminta ini bisa meminta ilmu, ya, belajar ilmu atau meminta harta. Walihada kanal muallim, maka sepantasnya seorang muallim ma'muran itu diperintahkan untuk bi husnil khuluq, itu memiliki akhlak yang baik, ma'al muta'allim, kepada orang yang atau bersama orang yang belajar. Wa mubasyaratuhu bil ikram, dan apa? Ya, bertindak secara langsung yaitu dalam pemuliaan, ya, wa tahannun alaih, dan juga bersifat lemah lembut kepadanya, yaitu kepada muridnya. Fa inna fi dzalika ma'unatun lahu ala maqsadihi, maka sungguhnya yang demikian itu adalah sebagai penolong, ya, baginya dalam menyampaikan maksudnya dalam pengajaran, ya, wa ikraman liman kana yas'a fi nafil ibad wal bilad, dan juga pemuliaan bagi siapa saja yang berusaha dalam ya memberikan manfaat pada hamba-hamba dan juga kepada negeri-negeri. Wa amma bi nikmati rabbik, adapun ya terhadap kenikmatan Rabb kalian, wa hadza yasmal an-ni'am ad-diniyah wa dunyawiyah, bahwasanya ini mencakup ya baik itu nikmat agama dan juga nikmat duniawi. Fahadits, yaitu apa? Asni 'alallahi biha, maka pujilah kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap nikmat-nikmat tersebut. Ya, wa khassisha bidzikr, kemudian khususkanlah dalam penyebutannya, ya, menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tapi bukan untuk membanggakan diri. In kana hunaka maslahah, ya, maka disebut di sini apa? Apabila di sana ada maslahat, yaitu menyebutkan nikmat Allah bukan untuk berbangga diri, akan tapi apabila ada maslahat di dalamnya. Wa illa fahaddits bina'amillah alal itlaq, maka sebutlah, jika tidak seperti itu
maka sebutlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, ya, secara mutlak. Fa inna tahaddus bi nikmatillah, maka sungguhnya bercerita ya tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala da'in li sukriha, yaitu akan menjadi pendorong untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ya, dan wa mujibun litahbibil qulub ila man an'am biha, dan juga akan apa? Mengharuskan, menjadikan ya hati ini cinta kepada ya yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qulub majbulatun ala mahabbatil muhsin. Karena hati-hati ini apa? Itu diciptakan ya, ada tabiat bahwasanya dia mencintai orang yang berbuat baik kepadanya atau mencintai yang telah berbuat baik kepadanya. Ini akhir dari apa? Tafsir As-Sa'di rahimahullah taala dalam surat Ad-Duha. Insyaallah kita cukupkan, mungkin agak panjang sedikit ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.